Ayo. Kalau kita habis wudhu menyentuh guru sendiri, batal nopo tidak? Menyentuh guru itu lain mahram, terus berbeda jenis. Guru laki-laki dengan murid perempuan. Kalau muridnya itu sudah balik, batal. Karena dia sudah kena kewajiban. Tapi kalau muridnya belum balik, tidak batal. Artinya begini, agama itu enggak kaku. Melihat situasi. Seperti orang yang kelaparan mau mati, kemudian makan babi atau makan anjing, itu boleh. Tapi tidak sampai kenyang. Pokoknya gak sampai mati. Tadi apa? Masalahnya kelaparan hampir mati. Nah itu boleh makan babi atau makan ular, makan anjing boleh. Tapi nggak sampai kenyang kemudian berhenti. Nah agama itu seperti itu. Nggak kaku. Babi haram. Memang haram. Tapi tidak haram mutlak. Dalam situasi apapun tetap haram. Nggak gitu. Agama itu fleksibel atau lunak. Orang yang belum balik itu belum terkena kewajiban agama. Sehingga kalau dia lain jenis dengan gurunya kemudian bersentuhan itu tidak batal karena belum kena kewajiban. Dan misalnya salim ambek guru itu yang gurunya jelas sudah balik. Kalau si muridnya belum balik, kemudian kayak iki bedanya ya. Gendis ambek Aska, ini Aska belum balik karena belum pernah men. Ya, gendis sudah men. Lah, gendis bersentuhan ambek apa? Batal. Makanya anak-anak yang dulu koyok Sita barang iku tidak perlu salim ambek apa karena batal. Apa duwe wudu batal juga. Gendis duwe wudu batal juga, sama-sama batal. Karena sudah sama-sama balik. Tapi kalau dengan Aska tidak, karena Aska belum terkena kewajiban agama. Itu. Gendis dikatakan sudah mukalaf karena sudah harus berpikir dewasa. Kedewasaannya itu dimulai dari munculnya darah haid. Gitu. Dari situ ya jelas ya. Kalau kamu kepada bu guru, kamu belum pernah mimpi basah. Ya, Miko belum pernah mimpi basah berarti belum balik. Terus sentuhan dengan bu guru itu tidak batal karena kamu belum balik. Itu loh. Nanti kalau sudah balik, sudah pernah mimpi basah, pacaran ambek arek wedok, terus sampai kamu tahu-tahu celanamu terus basah, itu jenenge mimpi basah. Nah, itu sudah mulai kamu dikenakan kewajiban agama. Nah, saiki terus lek sholat dan sebagainya apa dapat pahala? Dapat pahala. Allah itu menghargai setiap perbuatan manusia. Dan Allah juga menghukum setiap perbuatan manusia sekecil apapun. Walaupun dilihat tidak tampak. Jadi kamu walaupun belum pernah bermimpi basah atau belum balik, tapi perbuatanmu koyok ngaji ngene iki tetap dapat pahala dari Allah. Itu. Soal itu kalau soal pahala. Jadi jawaban tadi kalau bersentuhan dengan guru yang bukan muhrimnya lain jenis itu tidak batal kalau belum balik. Kalau sudah balik si murid itu
batal. Ya. Ria itu apa? Ria. Ria itu pamer. Dan ngaji dua enak-enakno. A'udzu billah. Terus ngene atimu itu ada aku cek didelok cewek iko. Aku cek di apa iku dikagumi koncoku. Koncoku gak ono sing iso kaya aku. Aku sing paling apik, aku paling enak, aku paling pinter. Nah, kalau sudah seperti itu namanya riya. Riya itu pamer. Nah, pamer itu dihukumi dengan syirik kecil. Tapi kata Nabi, sekecil-kecil syirik tetap syirik. Jadi orang riya itu sama dengan orang syirik. Riya itu sebenarnya bagian dari sombong. Kenapa sombong itu juga tidak boleh masuk surga? Karena di dalam hati orang sombong ada kesyirikan. Ayo, kesimpulan sombong apa? Kata Nabi apa? Sombong itu merendahkan manusia dan meremehkan agama. Ya, merendahkan manusia. Oh, iku atase koyo ngono ae. Si apik aku. Nah, itu kan namanya merendahkan manusia walaupun tidak terucap. Masih enggak diomong. Kalau sudah ada perasaan seperti itu namanya sombong. Ya. Terus meremehkan agama. Allah salat, kungku ae lah salat saiki gaya apa salat. Kungku ae wis tuwek kate mati baru salat. Nah, itu meremehkan agama. Karena orang yang sudah balik itu sudah wajib kena kewajiban salat. Lah kok diremehkan kok kate mati. Iya lek sampai tuwek. Umure lah lek durung tuwek moro ketubruk truk ya apa. Kayak arek kali katir iku, tahu apa liwat kate nang pasar arek kali katir dalan sik durung dicor iku. Ketubruk ikine gepeng. Dadi sing ketubruk ikine terus sirahe ya ana bocore titik. Mati langsung. Lah iku budal sekolah sik pakaian pramuka, cewek. Arek kali katir. Lah lek koyo ngono ya apa? Jadi enggak ada. Apa itu ojo ngremekno agama ya, itu namanya sombong. Nah, riya itu bagian dari sombong karena dia pamer kan. Iki lho aku pinter, iki lho aku apik, iki lho aku sugih, iki lho aku ganteng, iki lho aku ayu, iki lho aku. Nah, ini. Ya, itu namanya riya. Koyok-koyok iku weke dhewe padahal yang ngasih cantik siapa? Allah. Yang ngasih ganteng siapa? Allah. Yang ngasih pinter siapa? Allah. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu dikasih oleh Allah. Nah kok dipamer-pamerno dudu wae kok dipamer-pamerno. Ganteng ya Allah kan sing duwe. Pinter ya Allah. Dudu awake dhewe kok dipamer-pamerno. Nah itu ya. Riya. Arya'u ashurus syirik. Riya itu adalah syirik yang kecil. Terus Syarat-syarat muadzin. Syarat muadzin. Ya syarat muadzin pertama kudu Islam dhisik agama. Nah, setelah Islam ya punya suara yang enak. Muadzin iku adzan ku lho, orang yang suka adzan atau orang yang bertugas adzan di masjid atau surau atau langgar atau musola itu namanya muadzin. Nah, kaya apa biasae apa iku adzan, sing sering-sering adzan itu namanya muadzin. Lah terus bagaimana dengan orang yang jarang adzan? Misale koyo angga lek teko ngaji sering telat. Lah sedangkan Miko
itu teko ning ngaji sering disiki. Nah, miku bisa dikatakan sebagai muadzin asar, angga kadang-kadang tekoi dhisik azan. Angga tidak bisa dikatakan sebagai muadzin karena tidak sering. Nah, jadi muadzin itu orang yang terus-terusan atau bertugas azan, baik di masjid, langgar, musola. Nah, terus bagaimana sekarang menghargai muadzin? Ya wis tetep ae dikatakan orang masih angga iku mang salate adane arang-arang ya tetep ae dikatakan muadzin. Sekedar untuk menghargai. Gitu loh. Suaranya kok aneh. Loh. Manuk tak tekek. Ya gitu ya. Muadzin itu orang yang sering adzan atau bertugas adzan. Terus. Apakah masjid yang tidak dipenghuni lebih dicintai Allah? Masjid yang Tidak dipenghuni. Tidak berhuni, tidak terpenghuni. tidak berpenghuni, tidak ada penghuninya. Masjid kok nggak ada penghuni nih? Ya jarang diikuti gawe. Ya kalau soal bendanya masjidnya tidak ada urusan dicintai atau tidak dicintai Allah. Karena kan benda mati. Masjid kan benda mati. Muni lek diunekno. Ya kan? Murup lampune lek diurupno. Namanya benda mati. Nah, sekarang yang dibenci atau disukai atau dicintai oleh Allah bukan masjidnya, tapi manusianya yang di sekitar situ. Sekitar masjid. Kalau seandainya masjid kok nggak ono penghuni nih, gak ono sing ngadzan, gak ono sing imami, gak ono sholat berjamaah, bukan masjidnya yang dibenci, orang yang di sekitar itu, di sekitar masjid yang tidak menghidupkan masjid ini yang akan dilaknat oleh Allah. Seumpama ono gempa, bisa jadi masjid ini tetap berdiri kokoh, tapi omah di sekitar di sekitar masjid ini bisa dihancurkan oleh Allah, atau longsor atau tsunami. Bisa jadi seperti itu. Masjidnya nggak bersalah, sing salah menungsani karena tidak menghidupkan masjid. Jadi nggak ada urusan Allah suka tidak suka kepada masjid, ya. Walaupun katakanlah sekarang seandainya masjid itu dibangun oleh siapa gitu ya. Katakanlah yang membangun itu pakai uang haram sampean. Tetap masjid itu tidak dibenci oleh Allah. Yang makan haram, yang bekerja dengan uang haram, yang bekerja mendapatkan uang haram tadi yang dibenci oleh Allah. Uang haram dipakai bangun masjid, masjidnya tetap aja halal. Gitu loh. Masjid benda mati. Paham ya? Jadi kewajiban kita itu adalah menghidupkan masjid atau bahasa Quran memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata ngono. Jadi orang-orang yang beriman, kalau kamu mengaku beriman maka
penuhilah masjid. Kalau kamu bisa sholat sendiri di rumah, tapi lebih baik sholat ke masjid untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid itu. Aku iso sholat dhewe di omah, tapi saya berkeinginan untuk memakmurkan masjid. Pas la ilaha illallah nih kepalanya wajib gini. Tidak ada wajib. Orang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu pakai sepeda motor la ilaha illallah. Tidak apa-apa. Mau cok pakai sepeda motor la ilaha illallah. Itu provoke. Kan gitu ya. Nah, kamu dzikir di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, jangan sampai lupa kepada Allah. Para wali, para orang-orang sufi, orang-orang yang berilmu tasawuf itu sedetik pun tidak ingin lupa kepada Allah. Makanya hatinya selalu berzikir. Zikirnya macam-macam. Ono sing bilang Allah, Allah, ono sing bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ono sing maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus ngono. Ono sing muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir dengan apapun, dengan keadaan bagaimanapun itu boleh. Soal gini, Aska ya. Orang pakai kepala begini. Ini sing ono iki nggene NU tok. Dek yang lain tidak ada, di aliran yang lain tidak ada, koyok Muhammadiyah, Salafi tidak ada. Sing ono dek NU. Kenapa Kiai NU memberikan contoh atau mengajarkan wong godek-godek ini? Karena NU biasanya itu kalau zikir panjang-panjang. Nah, uang supaya gak ngantuk, itu dikon gedek ini. Tripping ini. Jadi klub-klub, night club itu tripping. Wong ambek ngono ya. Kan mau mendem-mendem kaya tripping. Nah, wong zikir la ilaha illallah lek tolah-toleh nggih gedek-gedek ini jenenge tripping padha. Untuk apa? Biar enggak ngantuk. Bukan masalah wajib dan sunnah, tidak ada urusan wajib dan sunnah. Itu Nabi juga belum tahu ini dasarnya dari hadis atau dari apa orang disuruh tripping kayak ngono. Kok gak tahu krungu ono dasar itu kok hadis lek Quran jelas gak ono. Jadi begitu. Masalah gedek-gedek atau tripping itu tidak ada hukum apa-apa, itu teknik yang diajarkan atau dilakukan oleh para ulama NU agar orang, karena biasanya sampai ratusan atau ribuan la ilaha illallah, ono sing anu lek zikir cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ambek ngene-ngene. Nah, itu biar enggak ngantuk. Mek ngono lho. Lah lek wong ngene-ngene, la ilaha illallah utawa cepet, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah gladuk ngono, ngantuk ngono lek meneng. Nah, gitu loh. Karena di yang lain itu tidak tahu apa itu zikir panjang-panjang, selain NU itu enggak ada. Mereka itu zikir ya wis sekedarnya gitu loh. Di NU ini zikirnya memang panjang-panjang. Kadang guru itu ngajari zikir sampai ribuan. Apa tahu muni ya latif ya latif ya latif 5.000 siang 5.000 malam. Ngono. Tadi coba cek gak ngantuk. Nah. Terus cek gak iki kan kok iso kemeng iki. Lek meneng tok ini. Lah lek ini goyang-goyang kan enak. Iya kan? Goyang-goyang enak. Iki kan padha karo senam kan? Nah, gak sakit kepalanya. Karena dalam waktu yang lama zikirnya itu banyak sampai ribuan. Ya sudah, kita tutup dengan berdoa.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli